Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mila Febrina MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Muhammad Yunus, kemudian Aisyah Azara Faraini, Anissa Siregar, Mirza Azizah, Salsabila Zahira Ananda, Wekis Raya Amnan, kemudian Yolanda Selviana Boru Bangun, kemudian Fatwa Auliasari. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang definisi sistem saraf. Sistem saraf bertanggung jawab untuk mengendalikan sebagian besar tubuh, baik melalui fungsi somatik dan fungsi otonom. Kemudian, sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau yang disebut dengan neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Kemudian materi kedua yaitu fungsi sistem saraf. Sistem saraf menerima informasi dari dalam maupun dari luar melalui afferent sensory pathway. Kemudian sistem saraf juga mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf juga mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Kemudian menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aktivitas dari sistem saraf. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu input sensorik dan apa itu input motorik. Input sensorik ini berfungsi untuk menerima setiap rangsangan atau impuls, baik yang dari luar maupun yang dari dalam tubuh. Rangsangan yang diterima bisa berupa cahaya, suhu, bau, sentuhan, ataupun tekanan. Sedangkan fungsi motorik atau input motorik ini berperan untuk memberikan tanggapan atau reaksi tubuh terhadap rangsangan yang sudah diproses oleh sistem saraf pusat. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan suatu aktivitas, yaitu ketika seseorang akan minum. Ketika seseorang itu akan minum, input sensorik ini menghantarkan sinyal ataupun rangsangan kepada sistem saraf pusat. Rangsangannya ini berupa sebuah gerakan, sehingga sistem saraf pusat ini memproses apa yang telah dihantarkan dari input sensorik tadi, sehingga sistem saraf pusat memerintahkan input motorik untuk memberikan respon ataupun tanggapan dari reaksi tubuh, yaitu berupa sebuah gerakan yang telah diproses oleh sistem saraf pusat tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya pembahasan mengenai pembagian sistem saraf manusia. Sel-sel saraf pada manusia terdiri atas sel neuron dan juga neuroglia yang dapat berkumpul dan membentuk suatu sistem. Nah, sistem ini dapat terbagi menjadi dua divisi. Yang pertama ada sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat atau central nervous system terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada otak atau encephalon dan yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medulla spinalis, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the spinal cord. Otak yang terdapat dalam kepala kita ini yang terbungkus dalam tulang kranial atau tulang tengkorak yang sangat kuat sebenarnya terbagi atas beberapa bagian. Namun yang berhubungan dengan sistem saraf terbagi atas 4. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil atau cerebellum, yang ketiga ada otak tengah atau mesencephalon, dan yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medulla oblongata. Selanjutnya kita masuk pada susunan saraf tepi.
Saraf tepi terbagi atas dua. Yang pertama ada saraf sadar dan saraf tidak sadar. Saraf sadar sendiri terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada cranial nerves yang memiliki 12 pasang saraf, dan yang kedua ada spinal nerves yang memiliki 31 pasang saraf tepi. Sedangkan untuk saraf otonom atau saraf tidak sadar juga terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada saraf simpatik dan yang kedua ada saraf parasimpatik. Selanjutnya seperti yang kita lihat pada gambar ini. Gambar ini adalah struktur atau bentuk dari susunan pembagian sistem saraf manusia. Dapat dilihat, maka yang paling atas itu ada brain atau otak kita, dan yang di bawahnya cerebellum itu adalah otak kecil kita yang berada di belakang. Kemudian yang di bawahnya ada spinal cord yang warna merah itu adalah sumsum tulang belakang kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem saraf pusat terbagi atas otak dan juga sumsum tulang belakang. Maka yang di sekelilingnya itu yang berwarna biru serta berbentuk cabang-cabang itu adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi jumlahnya yang sangat banyak, seperti ada ulnar nerve, ada radial nerve, median nerve, dan masih banyak lagi. Di spinal nerve ini terdiri atas 31 pasang saraf tepi. Kemudian saraf tepi yang berada di otak atau cranial nerves terdiri atas 12 pasang saraf tepi. Nah, sebelum masuk pada penjelasan mengenai sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu bagian terkecil dari saraf kita, yaitu sel-sel neuron yang menyusun sel-sel saraf kita. Neuron ini berfungsi untuk menerima, mengirimkan atau memberikan suatu respon terhadap rangsangan yang kita terima. Ibaratnya neuron ini seperti messenger atau pengirim pesan, pengirim impuls atau rangsangan yang kita terima dari tubuh kita. Contohnya saja saat kita memegang suatu permukaan benda yang kasar atau halus. Misalnya kita memegang suatu kapas yang halus, maka sel-sel saraf neuron yang ada di jari-jari tangan kita ini akan meneruskan impuls atau rangsangan tersebut menuju ke otak. Maka otak akan menginterpretasikan rangsangan atau impuls tersebut, dan otak akan menentukan respon seperti apa yang akan muncul dari tubuh kita ini. Neuron tidak mengalami mitosis, yang berarti apabila sel neuron ini mengalami kerusakan, maka neuron ini tidak dapat digantikan lagi. Hal ini bersifat amitotik. Perlu diketahui, amitotik adalah pembelahan sel secara langsung tanpa tahapan. Contoh dari amitotik ini adalah pembelahan biner bakteri. Seperti yang dapat kita lihat, di sini ada suatu gambar yang merupakan struktur dari neuron. Yang berbentuk seperti cabang-cabang itu adalah dendrit. Dendrit ini berfungsi untuk mengirimkan impuls atau rangsangan. Kemudian yang di tengah itu ada nukleus yang berfungsi untuk mengatur neuron. Kemudian ada badan sel atau sel soma. Kemudian ada akson yang berfungsi untuk meneruskan impuls. Kemudian ada selubung myelin yang berfungsi untuk menyelubungi akson, dan juga terdapat di dalamnya yaitu sel Schwann. Kemudian ada bagian dari akson yang tidak terlindungi oleh selubung myelin, yang di tengah-tengah itu yang dinamakan dengan nodus Ranvier. Proses berjalannya impuls pertama kali dimulai dari dendrit yang berfungsi untuk menerima impuls, kemudian diteruskan oleh badan sel dan akson. Kemudian tempat terakhir dari impuls ini yaitu berada di ujung akson, yaitu terminal akson. Kemudian di terminal akson prasinap ini impuls ini dipindahkan menuju celah sinap. Kemudian di celah sinap, impuls ini diterima oleh dendrit pasca sinap yang berada di neuron lain. Begitulah proses dari berjalannya impuls yang kita terima dari tubuh kita. Berikut adalah penjelasan lebih rinci lagi mengenai struktur atau bagian-bagian dari neuron. Yang pertama ada dendrit, yang kedua ada badan sel atau sel soma, yang terakhir ada akson. Dendrit ini memiliki struktur yang sama dengan akson, hanya memiliki ukuran yang lebih pendek. Dendrit ini memiliki fungsi untuk menerima rangsangan atau impuls dari tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah badan sel. Badan sel memiliki nukleus di dalamnya. Kemudian ukuran dan bentuk badan sel ini juga beragam-agam. Kemudian yang terakhir ada
Akson. Akson ini ukurannya lebih panjang daripada dendrit dan setiap sel neuron hanya memiliki satu buah akson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Siregar, NIM 2001094. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis sel saraf berdasarkan strukturnya. Jenis sel saraf berdasarkan strukturnya yang umum kita ketahui ada 3, yaitu neuron multipolar, neuron unipolar, dan neuron bipolar. Neuron multipolar adalah neuron yang memiliki satu akson dengan banyak dendrit atau dendrit bercabang. Dan untuk neuron unipolar adalah neuron yang memiliki satu buah akson yang bercabang. Sedangkan neuron bipolar adalah neuron yang memiliki satu buah akson dan satu buah dendrit. Dan yang terakhir adalah neuron anakson. Neuron anakson adalah jenis di mana tidak ada akson atau tidak dapat dibedakan dengan dendrit. Slide selanjutnya yaitu neuron aferen, neuron eferen, dan interneuron. Neuron aferen yaitu menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat dari reseptor di ujung perifernya, atau menghantarkan impuls saraf dari reseptor ke sistem saraf pusat. Selanjutnya neuron eferen. Neuron eferen menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat ke sel efektor, utamanya sel otot, kelenjar, dan lainnya. Dan untuk interneuron, interneuron berfungsi menghantarkan impuls saraf dari neuron aferen ke sistem saraf pusat dan dari sistem saraf pusat ke neuron eferen. Berfungsi juga sebagai integrator dan pengubah sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Azizah dengan NIM 2001118. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Di sini ada yang pertama yaitu otak. Otak adalah organ kompleks yang mengandung sekitar 100 miliar neuron dan prosesus neuronal dan sinapsis yang tak terhitung jumlahnya terletak di dalam rongga kranium tengkorak. Otak terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 1. Cerebrum. Cerebrum itu terdiri dari 4 lobus, 1 lobus frontal, 2 lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. 2. Diencephalon. 3. Batang otak. 4. Cerebellum. Struktur komponen-komponen otak dapat dilihat pada gambar yang tertera di video ini, yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama ada diencephalon. Diencephalon ini ada hipotalamus, talamus, ventrikel, kelenjar hipofisis, dan sumsum tulang belakang. Setelah itu ada cerebrum. Cerebrum ini terdiri atas lobus temporal, lobus frontal, lobus parietal, dan lobus occipital. Setelah itu ada batang otak. Batang otak ini terdiri dari otak tengah, pons, medula oblongata, dan yang terakhir itu ada cerebellum. Cerebrum merupakan bagian terbesar otak. Fungsi dari cerebrum ini yaitu untuk mengendalikan mental, tingkah laku, pikiran, kesadaran, kemauan, kecerdasan, kemampuan berbicara, dan berbahasa. Cerebrum ini terdiri dari 2 hemisfer, yaitu kiri dan kanan. Dan cerebrum ini mengandung substansi atau jaringan kelabu dan putih. Hemisfer dipisahkan suatu celah yang dalam dan dihubungkan kembali oleh korpus callosum. Di sini ada gambar dari cerebrum. Dapat dilihat ada frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, dan temporal lobe. Penjelasannya itu yang pertama lobus frontal. Lobus frontal itu pusat fungsi intelektual yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir abstrak dan nalar, motorik bicara atau area Broca di hemisfer kiri, motorik volunter atau gerakan sadar otot rangka. Setelah itu pusat pengontrolan gerakan volunter di gyrus presentralis atau area motorik primer. Terdapat area asosiasi motorik atau area premotor. Dan yang kedua lobus parietal, yaitu pusat kesadaran sensorik di gyrus
postsentralis atau area sensorik primer, terdapat area asosiasi sensorik. Yang ketiga ada lobus occipital, pusat penglihatan, dan area asosiasi penglihatan menginterpretasi dan memproses rangsang penglihatan dari nervus opticus dan mengasosiasikan rangsang ini dengan informasi saraf lain dan memori, merupakan lobus terkecil. Yang keempat, lobus temporal, yaitu berperan dalam pembentukan dan perkembangan emosi, pusat pendengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zahira Ananda, NIM 2001127. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang diencephalon, cerebellum, dan pelindung otak. Yang pertama yaitu ada diencephalon. Diencephalon ini terdiri dari talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi yang pertama yaitu sebagai stasiun relay dan pusat integrasi sinaps untuk pengolahan awal semua input sensori menuju korteks. Yang kedua, menyaring sinyal-sinyal tak bermakna. Yang ketiga, bersama batang otak dan area asosiasi mengarahkan perhatian kita ke rangsangan yang menarik. Yang keempat, menentukan kesadaran kasar berbagai sensasi tetapi tidak dapat membedakan lokasi dan intensitas. Dan yang terakhir yaitu memperkuat perilaku motorik volunter yang dimulai oleh korteks. Lalu ada hipotalamus. Hipotalamus merupakan area terpenting dalam pengaturan lingkungan internal tubuh atau homeostasis. Hipotalamus ini mengontrol suhu tubuh, rasa haus, dan pengeluaran urin, lapar dan kenyang, sekresi hormon-hormon hipofisis anterior, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hipotalamus ini merupakan pusat koordinasi sistem saraf otonom utama dan juga berperan dalam pola perilaku dan emosi, yaitu respon takut dan berani atau perilaku seksual. Yang kedua ada cerebellum. Cerebellum ini membandingkan antara informasi yang diterima dari pusat pengontrolan yang lebih tinggi tentang apa yang sebaiknya otot lakukan dan sistem saraf perifer tentang apa yang otot lakukan. Selanjutnya memberi sinyal umpan balik untuk mengoreksi gerakan, lalu dikirim ke cerebrum melalui talamus. Dan gerakan yang lebih halus, cepat, terkoordinasi, dan terampil itu mempertahankan posisi dan keseimbangan. Selanjutnya yaitu fungsi dari cerebellum. Yang pertama yaitu menerima perintah gerakan terencana berdasarkan informasi dari korteks motorik dan ganglia basal melalui nukleus di pons. Yang kedua yaitu menerima gerakan nyata. Yang pertama ada dari reseptor propriosepsi melalui traktus spinocerebellar anterior dan posterior. Yang kedua yaitu dari reseptor vestibular di telinga melalui traktus vestibulocerebellar. Dan yang terakhir yaitu dari mata. Yang ketiga, membandingkan sinyal umum atau perintah untuk bergerak dengan informasi sensorik atau gerakan nyata. Dan yang terakhir, mengirimkan umpan balik berupa sinyal korektif ke nukleus di batang otak dan korteks motorik melalui talamus. Selanjutnya yaitu pelindung otak. Pelindung otak ini terdiri dari tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, dan 3 lapisan selaput otak atau mendingan yang terdiri dari durameter, yaitu bersatu dengan tengkorak atau melekat pada tulang. Yang kedua ada arachnoid, yaitu bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik, berisi cairan cerebrospinal atau cairan limfa. Dan yang terakhir ada piameter, yaitu penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak, suplai oksigen dan nutrisi, mengangkut sisa metabolisme. Di sini dapat kita lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu 3 lapisan selaput otak atau mendingan, yang terdiri dari durameter, arachnoid, dan piameter. Dan pada gambar sebelah kanan, yaitu lapisan-lapisan pelindung otak.
Baiklah, perkenalkan nama saya Wekis Raya Amnan, NIM saya 2001136. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang batang otak. Berikut adalah gambar tentang batang otak. Yang pertama, ada otak tengah, yang kedua ada spons, yang ketiga ada medula oblongata. Di dalam otak tengah terdapat dua bagian penting. Yang pertama superior colliculi dan inferior colliculi, di mana superior colliculi ini mengatur refleks gerakan otak dan bola mata ketika berespon terhadap rangsangan vital. Sedangkan inferior colliculi ini mengatur refleks gerakan otak dan bola mata terhadap rangsangan udara. Selanjutnya ada pons. Pons ini berfungsi untuk mengatur pernafasan. Ada dua pusat pernafasan di dalam pons. Yang pertama, pusat apneuksik, yaitu pusat yang mengontrol kontraksi otot inspirasi. Yang kedua, ada pusat pneumotastik, yaitu mengontrol relaksasi otot sehingga terjadi ekspirasi. Baiklah, bagian terakhir dari batang otak adalah medula oblongata. Medula oblongata ini juga berfungsi sebagai pusat pernapasan, di mana di dalam pusat pernapasan medula oblongata ini ada dua bagian penting, yaitu dorsal group dan ventral group. Di mana dorsal group ini kelompok neuron yang membentuk pernapasan otomatis, sedangkan ventral group merupakan kelompok neuron yang mempersarafi otot-otot pernapasan terhadap kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi ion H+ dan konsentrasi CO2. Selain sebagai pusat pernapasan, medula oblongata juga berfungsi sebagai pusat pengaturan jantung, yaitu untuk meningkatkan denyut nadi dan kekuatan konsentrasi jantung atau yang disebut dengan cardiocancelator center. Selain itu juga berfungsi sebagai cardio inhibitor center, yaitu menurunkan denyut nadi jantung. Yang selanjutnya, fungsi dari medula oblongata yaitu sebagai pusat vasomotor, di mana pusat vasomotor ini fungsinya mengontrol diameter pembuluh darah melalui saraf simpatis dalam pengaturan tekanan darah. Dan fungsi yang terakhir dari medula oblongata adalah sebagai pusat refleks non-vital, seperti contohnya refleks menelan ludah, refleks bersin, dan refleks batuk. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Selviana Berubangun dengan NIM 2001137. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikut gambar dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis. Terdapat 31 pasang saraf spinal yang melalui medula spinalis. Nervus campuran yang berisi akson sensorik dan motorik berjalan di kolumna spinal. Semua akson sensorik masuk ke medula spinalis melalui ganglion akar dorsal. Tractus spinothalimicus lateral menghantarkan impuls modalitas nyeri dan suhu. Tractus spontalemicus anterior mengantarkan impuls modalitas geli, gatal, sentuhan, dan tekanan. Tractus lemniscus medialis kolumna posterior menghantarkan impuls yang membedakan dua titik strateogonosis, propriosepsi, membedakan berat dan sensasi getaran. Berikut gambar dari cross-sectional anatomy of the spinal cord. Berikut gambar dari gray matter and spinal rods. Berikut gambar dari gray matter or organization. Berikut gambar dari structure of nerve. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom memegang peran penting dalam pengaturan keadaan konstan dalam tubuh, memberikan perubahan dalam tubuh yang sesuai. Kerja tidak sadar atau berbeda dengan estes somatik. Menggunakan dua kelompok neuron motorik untuk mensimulator efektor. Neuron preganglionik atau muncul dari CNS yang ganglion tubuh
bersinapsis dengan badan sel neuron orde kedua yang terletak di dalam ganglion. Neuron pansaganglionik menuju organ efektor atau otot jantung, otot polos dan atau kelenjar. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatwa Auliasari dengan NIM 2001108. Sistem saraf otonom mengendalikan fungsi motorik visceral, tidak dengan mudah dikendalikan dengan kehendak. Sistem saraf otonom terdiri dari sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Keduanya berbeda pada anatomi maupun fungsinya. Pada umumnya, organ dalaman tubuh atau visceral dipersarafi oleh kedua sistem saraf tersebut. Stimulasi sistem saraf simpatis biasanya akan menghasilkan efek berlawanan dengan stimulasi sistem saraf parasimpatis. Bila satu sistem merintangi fungsi tertentu, sistem lain justru menstimulasinya. Aktivasi simpatis yaitu vasokonstriksi, naiknya kerja jantung, TD, sirkulasi darah, kadar glukosa sel, dilatasi pupil, bronkus, dan naiknya aktivitas mental. Sedangkan parasimpatis berperan dalam pencernaan, eliminasi, dan pada pembaruan suplai energi. Sistem simpatis sama dengan sistem adrenergik. Stimulasi sistem ini akan menimbulkan reaksi yang meningkatkan penggunaan zat-zat oleh tubuh atau aktif dan perlu energi. Sistem parasimpatis sama dengan sistem asetilkolin. Stimulasi pada sistem ini timbul efek dengan tujuan menghemat penggunaan zat-zat dan mengumpulkan energi. Ada keseimbangan antara keduanya. CNS menuju jalur eferen, selanjutnya ke sistem saraf otonom, ke plekos otonom, dan ke organ efektor. Berperan dua neuron. Yang pertama, neuron preganglionik itu pada CNS. Yang kedua, neuron pascaganglionik yaitu di luar CNS atau pada ganglion otonom. Sistem saraf otonom parasimpatis. Serabut preganglionik panjang atau pascaganglionik pendek, sedangkan sistem saraf otonom simpatis serabut praganglionik pendek atau pascaganglionik panjang. D. Digestion, diffusion, dan diuresis. Sedangkan pada simpatis, diffusion yaitu exercise, excitement, emergency, dan embarrassment. Baiklah, demikian yang dapat kami jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.